Tentang pertanyaan teman-teman di IG Lembu Muda Farm 8 April. Untuk peternak pemula yang perlu diperhatikan, Lur, panganannya lu enak sapine to Lur karo wong Lur. Halo dulur, selamat datang di channel kami Lembu Muda. Jangan lupa untuk mendapatkan notifikasi video menarik selanjutnya untuk klik like, share, komen, dan subscribe. Selamat menonton. Oke sedulurku, kembali lagi di channel kami Lembu Muda. Pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Amin. Oke, kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan teman-teman di IG Lembu Muda Farm. Pertanyaan yang pertama, ini ada yang tanya atas nama Mas Koyot. Maas. Maaf, mau nanya komborannya pakai apa? Ini komboran yang sapi sama kambing saya jelaskan satu persatu. Untuk komboran sapi saya menggunakan singkong sama konsentrat. Untuk penambahan ampas tahu itu cuma ditambah plus-plus saja kalau ada. Misal ampas tahu dapat banyak, itu baru tak kasih ampas tahu. Dan untuk seekor kambing saya ngombor pakai ampas tahu sama kulit ari kedelai. Jadi di sini dapat ampas tahu itu khusus buat kambing. Semisal kebanyakan nanti kita berikan ke sapi. Ampas tahu mudah didapat. Cuma rebutan sama peternak lain. Kan di sini juga peternak lain menggunakan ampas tahu. Untuk kulit ari kedelai pabrik tempe, kita beli satu karung itu sekitar harga 15.000. Pasti ada yang tanya, kok murah banget? Iya, kalau di sini tuh ada pabrik tempe sekitar 4 pabrik tempe. Kalau pabrik tahu sekitar 8 pabrik. Itu jawaban saya. Dan untuk yang kedua, Bakti Gede Farm, pakan biar cepat gemuk. Semua pakan bisa buat pertanyaan kan? gemuk semua, Mas. Yang terpenting pemberiannya jangan terlalu berlebihan, karena kalau berlebihan membahayakan hewan ternak, bisa kembung dan mengakibatkan hewan ternak mati. Tuh, pakan biar cepat gemuk itu ya ada pakan tambahan seperti komborannya di ampas tahu, kulit ari kedelai, kulit kopi, bunggil sawit, bunggil kopra, atau sejenis singkong juga, polar, konsentrat. Itu. Untuk melihat bahan pakan tambahan di sekitar kandang kita itu harus jeli. Misal di tempat Mas Bakti Gede Farm, kalau ada ampas tahu pakai ampas tahu, kalau ada kulit ari kedelai pakai kulit ari kedelai. Jadi jangan setiap kandang itu harus sama. Kita hanya melihat potensi di daerah kita, ampas-ampas limbah yang bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak. Tuh, yang kedua untuk Mas Bakti Gede Farm. Yang ketiga, Mas Ibnu, pengalaman ketemu sapi makan milih-milih. Itu saya kemarin pas waktu main di Setia Farm juga tanya sama Mas Irwan. Mung tegel-tegelan wae Mas. Jadi nek milih-milih semisal gunamu eneng pakane mengrumput kolonjono ya dicepaki kuwi. Engko selama berhari-hari gur didepi kuwi. Kuwi aku kemarin pas main ning Setia Farm tanya Mas Irwan juga kayak gitu. Jadi setiap kandang itu mempunyai cara tersendiri. Ya nek sampean tegel ya tok nai pakan kuwi tok men ngasih gelemangan. Tapi nek ora tegel ya kepiye carane lah. Aku pun nganggo trike Mas Irmawan. Setiap sapi baru tak taruh kandang, nggak mau makan itu, yuk tak depi kuwi.
main sapi ini bener-bener gelem mangan, gila tuh. Di setiap kandang itu mempunyai cara tersendiri. Mas Ibnu mau pakai cara yang gimana itu tergantung Mas Ibnu aja. Nah, ini sedikit penjelasan saya kenapa memilih singkong untuk penggemukan sapi. Karena singkong itu mengandung karbohidrat tinggi juga. Itu untuk karbohidrat pemenuhan kebutuhan sapi, saya menggunakan karbohidratnya pakai singkong. Untuk protein ya saya memakai kulit kedelai atau kulit ari kedelai atau ampas tahu. Kandungan kulit ari kedelai, kandungan protein ampas tahu dan lain-lain bisa mencari referensi di Google, udah banyak itu. Kalau saya sering menggunakan ampas tahu kan karena ampas tahu itu gizi proteinnya sangat tinggi. Protein yang terdapat pada ampas tahu dapat mencapai 23,55% itu kandungan proteinnya. Dan kalau lebih bagus lagi, semisal punya jagung dibuat tepung itu lebih jos. Karena untuk protein itu jagung sama kedelai imbang. Dan untuk mineral saya menggunakan garam. Saya menggunakan garam untuk mineralnya. Tuh. Campuran air saya menggunakan air kedelai. Karena di sini kan pabrik tempe banyak, jadi daripada dibuang menjadi limbah lebih dimanfaatkan. Jadi kita kalau niat untuk berternak, apalagi pemula seperti saya, itu lebih enak simbiosis mutualisme dengan potensi sekitar. Misal ada pabrik kopi atau pabrik tahu, itu bisa dimanfaatkan limbahnya. Pengalaman sendiri, semoga bisa membantu teman-teman yang pemula yang ingin berternak di bidang sapi sama kambing. Oke teman-teman, ini akan saya beri ilmu sedikit. Untuk peternak pemula yang perlu diperhatikan itu di lahan pakan. Lahan pakan 100 meter persegi 100 meter persegi itu bisa untuk pelihara 1 sampai 3 ekor sapi selama 3 bulan. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi semisal dulur-dulur mempunyai lahan 100 meter persegi cuma buat 1 sampai 3 ekor sapi ya. Dan untuk tahap kedua di kandang sapi atau kandang kambing. Ini terkadang dulur-dulur itu pembuatan kandang lebih dari budget atau terlalu mewah, terlalu wah. Itu biasanya di situ peternak pemula yang bisa bangkrut atau bisa gulung tikar. Semisal mempunyai bahan sedikit, ya udah buat kapasitas 1 sampai 3 ekor dulu. Jangan terlalu langsung membuat berapa kapasitasnya. Yang terpenting kalau kandang itu kalau bisa dijaga bersih. Bersih kan udah jauh dari bakteri sama penyakit. Nanti kan bisa sehat. Nah, ini kandang perlu diperhatikan, jangan terlalu berlebihan. Nah, itu untuk kandang sapi penggemukan, ukurannya standar nasional, lebar 1,5 meter, terus untuk panjang 2,5 meter. Untuk tinggi kandang standarnya itu lebih dari 3,5 meter up ya, karena biar tidak menguap amoniaknya. Untuk kotoran nanti kan kalau menguap kasihan sapinya bisa menggos. Itu untuk kandang sapi. Kalau untuk kandang kambing luas 60 cm, panjangnya 120 cm. Ini untuk kambing. Tingginya biasanya teman-teman atau dulur-dulur bisa memperkirakan sendiri kalau untuk kambing. Nah, habis ke kandang sapi atau kambing langsung lanjut ke pembibitan. Nah, teman-teman kalau pembibitan, sapi itu memilih bibit yang umurnya lebih dari 2 tahun. Ya, kalau enggak umur 1,5 tahun up. Tubuh yang proporsional sama
sehat. Jadi kurusnya kurus sehat, bukan kurus sakit ya. Nah ini gambarannya. Kita ulangi biar lebih jelasnya. Yang perlu diperhatikan itu lahan pakan. Lahan pakan ini jadi teman-teman kalau mau buat kandang sapi itu lebih baik buat lahan pakan dulu. Jelang 1 sampai 2 bulan baru buat kandang sapi. Nanti kalau sudah jelang 2 bulan, kandang kita perkirakan 1 minggu sampai 2 minggu jadi. Nanti rumput sudah bisa dipanen. Kandang jadi baru beli bibit. Bibit dibawa ke kandang, kita udah mempunyai lahan pakan. Habis itu kita cari pakan tambahan. Kan beli sapi, kalau udah beli sapi taruh ke kandang, kita beli pakan tambahan seperti komboran. Nih siklus untuk pemula beternak sapi yang perlu diperhatikan, pertama lahan pakan. Lahan pakan udah jadi, jelang 1 sampai 2 bulan nanti buat kandang. Kandang 1 minggu sampai 2 minggu jadi, kita beli bibit. Beli bibit, bawa pulang, taruh ke kandang. Kita sudah tidak memikirkan pakan karena kita sudah mempunyai pakan. Tinggal kita panen. Habis panen kita mencari pakan tambahan atau komboran. Nah, penjelasan ini pertama kali yang saya beri untuk ternak pemula. Nah, dan selanjutnya untuk komboran. Sapi. Kita akan membahas untuk komboran sapi. Nah, komboran sapi Oke, terima kasih dulur telah menonton konten kali ini. Dan nantikan kembali konten-konten yang lebih menarik berikutnya. Salam mental.